warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 200-203-002. Nah, kali ini Salsa akan menjelaskan tentang gelombang umum dan gelombang elektromagnetik, atau kita bisa singkat dengan gelombang EM. Nah, gelombang sendiri itu apa sih? Nah, gelombang itu adalah suatu getaran yang merambat pada suatu medium. Nah, gelombang itu juga membawa energi ke tempat satu ke tempat yang lainnya. Contohnya pada gelombang tali. Tali itu ketika kita beri gangguan, tali itu akan membentuk gelombang. Nah, yang di sini pada gelombang tali ini yang merambat adalah energinya, bukan tali itu sendiri. Jenis-jenis gelombang itu banyak loh. Yang pertama itu ada gelombang yang berdasarkan arah gerak partikel yang dilewati. Ada dua, ada gelombang transversal sama gelombang longitudinal. Nah, apa sih beda dari dua gelombang ini? Nah, kalau untuk gelombang transversal itu adalah gerak partikelnya akan tegak lurus dengan arah rambatnya. Sedangkan gelombang longitudinal itu gelombang yang arah gerak partikelnya sejajar dengan arah rambatnya. Selanjutnya, Salsa akan menjelaskan sedikit apa saja istilah-istilah yang ada pada gelombang. Nah, di sini ada istilah-istilah dalam gelombang. Dan ini merupakan gelombang transversal. Yang pertama, ada puncak gelombang. Puncak gelombang itu adalah titik tertinggi dari gelombang. Yang mana sih? Nah, yang ini. Yang I ini merupakan puncak dari gelombang. Titik I. Nah, yang kedua ada dasar gelombang. Dasar gelombang itu merupakan yang paling bawah dari gelombang. Ini yang K ini merupakan dasar gelombang. Titik K. Bukit gelombang yang ini. Karena gelombang itu mempunyai satu bukit dan satu lembah, makanya yang bukit ini yang merupakan titik HIJ. Titik HIJ. Nah, yang untuk lembah gelombang yang JKL. Yang ini merupakan gelombang dan yang ini merupakan bukit. Titik JKL. Nah, sedangkan amplitudo gelombang itu merupakan simpangan terjauh dari gelombang. Maksudnya, tinggi dari gelombang. Ini, tinggi gelombang yang A, titik A. Nah, sedangkan panjang gelombang atau kita itu bisa singkat dengan lambda. Lambda. Kita bisa singkat panjang gelombang itu lambda. Yang mana panjang gelombang itu terdiri dari satu bukit, satu lembah. Ini merupakan panjang gelombang. Nah, bisa juga panjang gelombang itu kita namai dengan puncak ketemu puncak. Ini merupakan puncaknya. Ini juga puncaknya. Ini puncak, berarti ini satu panjang gelombang. Di dalam gelombang ini terdapat rumus umumnya. Yang pertama itu ada frekuensi. Frekuensi itu sendiri adalah banyaknya gelombang yang dilewati dalam satuan waktu. Atau kita singkat aja frekuensi ini dengan banyaknya gelombang itu N, kita bagi dengan waktu. Atau bisa juga 1 sama dengan F sama dengan 1 per perioda. T besar ini merupakan perioda. Sedangkan perioda atau kita sebut dengan T, kita tulis perioda ini kebalikan dari frekuensi. Banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. T per N atau T sama dengan 1 per F. Dan ada satu lagi, itu
cepat rambat gelombang atau V. Nah, V ini rumusnya itu lambda per T. Nah, lambda per T atau lambda dikali 1 per F. Kenapa 1 per F? Karena T itu rumusnya bisa 1 per F. Bisa juga artinya lambda kali frekuensi. Nah, selanjutnya ada gelombang berdasarkan amplitudonya. Gelombang berdasarkan amplitudo itu ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan ini merupakan gelombang yang amplitudonya itu tetap. Dan gelombang berjalan ini merupakan gelombang yang merambat, tidak ada penghalangnya atau tidak ada bidangnya. Untuk gelombang stasioner atau gelombang diam itu adalah gelombang yang amplitudonya itu akan berubah-ubah. Dan gelombang stasioner ini, gelombang ini akan merambat. Dan ketika merambat, dia itu akan memantul. Kenapa bisa memantul? Karena ada bidang pantulnya. Nah, di sini ada gelombang berjalan. Nah, dikatakan kan gelombang berjalan itu adalah amplitudonya akan tetap. Kenapa bisa tetap gitu kan? Karena gelombang berjalan ini akan merambat begitu saja. Nah, nanti gelombang berjalan ini ketika merambat, dia tidak ada penghalangnya atau bidang penghalangnya. Makanya ketika dia merambat, dia akan tidak akan dipantulkan. Karena tidak dipantulkan, itulah yang menyebabkan gelombang berjalan ini amplitudonya tetap. Untuk gelombang stasioner, gelombang ini dikatakan gelombang yang amplitudonya itu akan berbeda-beda. Nah, di sini ada gelombang stasioner. Gelombang ini akan merambat dan merambat, tetapi nanti ada suatu penghalang atau ada bidang pantulnya. Nah, akibat dari bidang pantul ini, gelombang tersebut jelas akan memantul gitu. Nah, akibat dari pemantulan, makanya gelombang stasioner ini amplitudonya itu akan berubah-ubah. Gelombang berjalan itu mempunyai rumus umum yang dimana Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Nah, maksud dari plus minus di sini maksudnya seperti ada gelombang tersebut akan yang awalnya akan naik. Nah, ini merupakan plus, dan jika gelombangnya akan turun duluan, itu merupakan minus. Nah, di sini juga ada plus minus di depan Kx. Ini maksudnya arah rambat gelombangnya. Ada gelombang. Jika arah rambat gelombang ini ke kanan, maka itu gelombangnya akan minus. Jika arah gelombangnya itu ke kiri, maka akan plus. Tetapi pada umumnya yang sering keluar pada soal itu adalah plus A sin omega T kurang Kx, yang dimana omega itu bisa kita cari dengan 2pi per periode atau 2pi dikali frekuensi. Nah, sedangkan untuk mencari K, kita bisa menggunakan rumus 2pi per K atau
2pi frekuensi per kecepatan. Gelombang stasioner ini ada terbagi dua, ada gelombang stasioner ujung bebas dan gelombang stasioner ujung terikat. Nah, yang pertama kita akan membahas gelombang stasioner ujung bebas. Gambarnya itu seperti ini. Ini akan terbentuk perutnya terlebih dahulu. Seperti ini. Dan untuk gelombang stasioner ini akan ada bidang pantulnya yang menyebabkan gelombang tersebut akan memantul. Berarti akan seperti ini. Nah, ujung bebas ini adalah perut yang terbentuk dahulu. Perut dahulu. Nah, rumus umum dari gelombang stasioner ujung bebas itu adalah Y2A cos kx sin omega t. Nah, kenapa cos terlebih dahulu? Karena kita bisa lihat di gambar gelombang stasioner ujung bebas ini yang terbentuk adalah perutnya terlebih dahulu. Nah, gambar seperti ini merupakan gambar grafik cos. Sedangkan untuk mencari amplitudonya bisa dipakai rumus 2A cos 2pi kali X per lambda. Gelombang stasioner ujung bebas ini mempunyai perut dan mempunyai simpul. Ini perut, ini perut, ini perut, dan simpul merupakan titik pertemuan dari gelombang. Ini simpul, simpul, simpul. Agar memudahkan kita untuk mencari perut dan simpul, kita bisa memakai rumus perut sama dengan N dikurang 1 per 2 dikali lambda. Dan untuk simpulnya sama dengan 2N dikurang 1 per 4 dikali lambda. Untuk gelombang stasioner ujung terikat itu gambarnya seperti, nah ini gambar gelombang ujung terikat. Nah, stasioner ini akan ada bidang pantulnya dan akan menyebabkan gelombang itu akan memantul. Untuk gelombang ujung terikat ini yang terbentuk itu adalah simpulnya terlebih dahulu. Nah, yang ini yang terbentuk itu simpul dahulu. Rumus untuk mencari gelombang stasioner ujung terikat adalah Y sama dengan 2A sin kx cos omega t. Nah, di sini kenapa sin terlebih dahulu? Kita bisa lihat gambar di sini. Gambar di sini akan terbentuk simpul dulu terlebih dahulu. Gambar ini mirip seperti grafik sin, makanya sin terlebih dahulu. Kemudian untuk mencari amplitudonya bisa menggunakan rumus 2A sin 2pi X per lambda. Sama seperti ujung bebas tadi, ujung terikat mempunyai perut dan simpul. Ini perut, ini perut, ini perut, ini perut, dan simpulnya ini simpul, ini simpul, dan ini simpul. Untuk memudahkan mencari
perut dan simpul pada ujung terikat bisa memakai rumus 2N dikurang 1/4 dikali lambda, sedangkan untuk simpulnya N dikurang 1/2 dikali lambda. Di sini ada contoh soal dari gelombang umum. Ada suatu gelombang transversal, panjang gelombang dengan 4 meter dan frekuensi 7 Hz. Berapa kecepatan gelombang tersebut? Berarti yang ditanya itu merupakan kecepatan. Yang diketahuinya dulu yang pertama, panjang gelombang, itu berarti lambdanya 4 meter. Dan frekuensinya 7 Hz. Yang ditanya itu adalah kecepatan. Ditanya kecepatan. Langsung aja dijawab. Rumus kecepatan itu bisa lambda dikali frekuensi atau lambda per T. Nah, V sama dengan lambdanya itu 4, panjang gelombangnya itu 4 dikali 7 frekuensinya, berarti 7 kali 4 sama dengan 28 meter per sekon. Masuk ke contoh soal yang kedua, gelombang umum. Ada persamaan gelombang berjalan pada tali Y sama dengan 0,05 sin 0,4 pi buka kurung 30 T dikali 10x, dengan X dan Y itu dalam meter dan T itu dalam detik. Pertanyaannya, tentukan amplitudenya, frekuensi, lambda, dan cepat rambat. Kita tulis aja persamaan yang ada di soal ini, kita buat diketahui. Nah, ini belum selesai, ini bisa kita kali ke dalam sama dengan Y-nya 0,05 sin 0,4 dikali 30 hasilnya 12 pi T, 0,4 dikali 10 4 min 4 px. Langsung aja dijawab. Rumus umum dari gelombang berjalan adalah A sin omega T dikurang kx. Pertama yang ditanya itu amplitudo. Amplitudo berarti A-nya itu 0,05 meter. Yang kedua itu yang ditanya frekuensi. Karena frekuensinya itu belum diketahui, maka kita akan memakai rumus omega, yang dimana omega sama dengan 2 pi kali frekuensi. Nah, kita lanjut. Omega itu 2 pi frekuensi. Yang di sini berapa? Kita masukin 12 pi. Jadi kita tinggal coret pi-nya. Jadi 2 frekuensi sama dengan 12. Frekuensi 12 bagi 2 6 Hz. Nah, selanjutnya mencari panjang gelombang. Karena panjang gelombangnya itu tidak ada, maka kita akan memakai rumus dari K atau bilangan gelombang, yang rumusnya 2pi per lambda. 2pi per lambda. Kx-nya 4pi. Ini kena ada pi, dua-duanya kita coret, pi kita coret, jadi 2 lambda, ini 4 sama dengan 4. Jadi 4 ini bisa kita kali, jadi 4 lambda per 2. Lambdanya 0,5. Pertanyaan yang keempat yaitu cepat rambat. Cepat rambat itu rumusnya V sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambdanya itu 0,5 dikali frekuensinya 6 sama dengan 3 meter per sekon. Masuk ke gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium. Artinya gelombang EM ini bisa merambat di ruang hampa. Dan gelombang elektromagnetik ini
Bisa juga dikatakan osilasi dari medan listrik dan medan magnet yang merambat. Dikatakan gelombang elektromagnetik ini ketika dia merambat di ruang hampa, dia akan memiliki kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya sama dengan C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, di sini ada gambar dari gelombang elektromagnetik. Yang ini merupakan yang ini merupakan medan listrik dan yang ini merupakan medan magnet. Dapat dilihat gambar ini, medan listrik dan medan magnet ini saling tegak lurus dengan arah rambatnya. Persamaan dari gelombang elektromagnetik ini karena ada dua, ada medan listrik dan medan magnet, persamaannya itu ada dua. Persamaan untuk medan listrik dulu, E sama dengan EM sin KX plus minus omega T. Untuk yang medan magnet itu rumusnya BM sin KX plus minus omega T. Dengan catatan jika arah sumbunya positif, maka KX dikurang omega T atau omega T dikurang KX. Jika arah sumbunya negatif, maka KX ditambah omega T atau omega T ditambah KX. Hubungan medan listrik dan medan magnet ini mempunyai nilai yang dimana E sama dengan kecepatan cahaya dikali medan magnet atau EM sama dengan kelajuan cahaya dikali BM. Selanjutnya, untuk menentukan arah rambat dapat kita cari dengan arah medan listrik akan kita crosskan dengan arah medan magnet, maka dapat arah rambatnya. Untuk mencari energi gelombang EM elektromagnetik, EM itu bisa dengan U sama dengan UE ditambah UB, yang dimana UE itu dapat kita cari, jika tidak ketahui kita dapat cari dengan setengah epsilon 0 dikali E kuadrat. Dan untuk UB itu jika tidak diketahui bisa kita cari dengan medan magnet kuadrat per 2 mu 0. Nah, di sini ada contoh soal gelombang elektromagnetik. Ada sebuah gelombang elektromagnetik memiliki amplitudo dengan medan listriknya 45 F per M dan panjang gelombangnya 75 meter. Arah getar medan listrik pada sumbu Y dan gelombang pada sumbu Z positif. Tentukan persamaan medan listrik. Pertanyaannya, diketahui EM-nya itu 45 F per M dan lambdanya itu 75 meter. Persamaan untuk medan listrik itu adalah E sama dengan, dijawab sama dengan EM sin KZ dikurang omega T. Ini kurang karena
arah sumbu Z-nya positif dan dikali J karena pada sumbu Y. Ini dia persamaan medan listriknya. Langsung kita cari. Untuk mencari K-nya terlebih dahulu, rumusnya itu 2pi per lambda. 2pi, lambdanya itu 75 sama dengan 20,026 pi. Ini bisa kita jadiin 26 kali 10 pangkat min 8. Untuk mencari omega, kita pakai rumus cepat lambat gelombang. Lambda dikali frekuensi atau omega per K atau bilangan gelombang. Berarti sama aja, artinya omega itu C dikali K. C nya itu kan 3 kelajuan cahaya, 3 kali 10 pangkat 8 dikali K nya 26 kali 10 pangkat min 8. Maaf, di sini ada 26pi, di sini ada 26pi. Berarti 3 dikali 26pi, 78pi. Persamaan medan listrik dapat diperoleh E sama dengan 45 sin. Masukin 26pi dikali 10 pangkat 8 Z dikurang 78pi T dengan vektor J. Aplikasi gelombang dalam kehidupan sehari-hari itu ada pada saat kita bernyanyi di kamar mandi. Nah, karena kamar mandi itu merupakan ruangan tertutup dan suara yang dihasilkan saat bernyanyi di kamar mandi akan terdengar lebih besar karena suara yang dihasilkan pada saat itu hampir bersamaan dengan suara yang dipantulkan dari dinding. Jadi munculnya itu bersamaan. Akibat dari bunyi yang memantul itu akan memperkuat. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang gelombang secara umum dan gelombang elektromagnetik. Semoga dapat bermanfaat dan maaf bila ada kesalahan dalam pengambilan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.